Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatizah yang berbahagia, alhamdulillah Allah karunia kepada kita iman, kurniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti acara mabit kali ini dari tadi malam dan sudah sampai ke penghujung insyaallah di pagi hari ini. Semoga semua ibadah yang kita lakukan, baik doa kita, sholat kita, tilawah kita, zikir kita, Allah terima menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba menyampaikan dalam waktu yang terbatas ini awalnya pesan-pesan yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi mungkin kita coba juga menyampaikan yang terkait dengan apa yang kita alami ini. Mudah-mudahan tidak ada waktu walaupun disampaikan sedikit kita ambil dari kitab ini, tapi ada yang perlu kita pahami dan bagaimana ke depan juga kita bisa lebih baik. Itu terkait dengan ini seperti pernah disampaikan ketika di salah satu pagi di 10 terakhir Ramadan, lupa Ramadan yang lalu atau Ramadan sebelumnya, itu terkait dengan menggunakan ringtone HP di Universitas Internasional di Malaysia. Itu ada yang menulis, kalau tidak salah, saya lupa apakah tesis S2 atau disertasi S3 tentang hukum terkait dengan HP ini. Nah, kita ambil sedikit saja gitu. Telepon ini dahulu kalau kita mundur adalah alat atau sarana komunikasi jarak jauh. Mungkin masih ingat kalau yang kecil-kecil, kalau yang generasi siapa namanya mungkin tidak mengalami. Kalau kita kecil-kecil dulu pakai pita kaset itu, masukkan ke kotak korek api di ujungnya, kemudian ujung satu lagi juga kotak korek api, kemudian kita berteleponan. Mungkin tidak semuanya mengalaminya. Kalau yang pernah mengalami itu sudah sangat tua, lupa aman gitu ya. Kalau berarti ya sama gitu. Itu sudah tua. Yang semalam sebutkan sudah lebih tua tahun. Dan dahulu telepon itu sesuatu yang mahal, ya, sesuatu yang mahal. Jadi kalau ada zaman dahulu di rumah itu ada telepon, itu sudah berarti orang yang sangat high class. Kemudian juga biayanya tinggi, apalagi kalau sudah interlokal, apalagi internasional. Biayanya mahal. Kemudian teknologi terus bertumbuh,
yang dahulu tidak ada telepon di rumahnya mulai punya telepon, atau dahulu tidak ada telepon tapi ada telepon umum, ada kabin. Sehingga dulu ada orang-orang yang tidak baik itu membongkar kabin telepon. Ini telepon umum yang isi pakai koin. Mungkin sezaman juga dengan zaman wartel dulu. Yang mudah-mudahan atau mungkin wartel. Atau ini wartel aja. Nah itu termasuk usaha yang maju dulu. Punya wartel itu dah. Tapi terus berkembang, kemudian wartel pun tutup gitu ya. Dan hari ini setiap orang punya alat komunikasi. Kalau dahulu kita nonton film kartun itu, film kartun dulu ya, di tangannya itu ada seperti jam dan dia bisa berkomunikasi dan bisa melihat wajah orang yang dia berkomunikasi dengannya. Dahulu hanya film kartun. Hari ini sudah seperti itu. Bahkan kalau satu keluarga, kalau anaknya juga sudah pegang HP, misalnya itu bisa video call lengkap. Ya. Jadi kalau tidak pulang kampung ketika lebaran masih bisa bertemu di dalam melalui WA call. Ya, itulah kemajuan teknologi. Banyak kemudahan-kemudahan kita dapatkan, kemudian juga murah. Sekarang istilahnya tidak lagi interlokal atau internasional itu. Yang berangkat umroh sampai di sana, yang penting ada paketnya, itu bisa langsung komunikasi. Ya. Dulu pertama kali pergi haji tahun 2004 sampai di bandara Jeddah itu langsung cari kabin telepon wartel ya, tapi bukan wartel kan di Arab ya. Antri kadang. Tapi hari ini tidak perlu seperti itu. Itulah kemajuan dan kemudahan. Tetapi perlu juga kita pahami dan perlu juga kita sikapi secara baik. Kadang kalau tidak disikapi secara baik bisa mengganggu, termasuk juga mengganggu ibadah kita. Nah, ringtone pada HP itu asalnya adalah untuk memberitahu. Tujuannya kan untuk beritahu. Kalau namanya kering gitu ya, begini kering. Itu yang konvensionalnya seperti itu, kering. Karena tujuannya untuk sekedar memberitahu ya, ada telepon masuk, ada panggilan masuk. Kalau telepon rumah kan tidak ada alarmnya. Misalnya kita setel waktunya untuk kamu sembuh kan bukan pakai itu. Kalau ada jam juga untuk bangun itu bunyinya juga. Ya saudara ada di kering tadi lah. Dekat-dekat. Ya, tapi hari ini nada di HP itu, ringtone itu bisa macam-macam. Baik yang sudah tersedia atau yang ya, bisa direkam, bisa, maka bermacam-macam lah ringtone. Dan kadang bukan sekedar untuk mengingat lagi atau mengingatkan, bukan sekedar mengingatkan ada panggilan masuk. Karena ringtone itu ada yang suka dangdut, bunyi lagu dangdut. Jadi macam-macam. Nah ini perlu kita sikapi. Jadi kalau saya cenderung kita kembalikan kepada penggunaan asalnya, tujuan asalnya apa? Baik ringtone HP ataupun juga alarm pada HP itu tujuannya untuk mengingatkan. Dia tanbih saja. Tanbih itu apa ya? Kitab yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Tanbihul Ghafilin, artinya mengingatkan orang-orang yang lalai. Tanbih. Jangan sampai kemudian tujuannya tanbih untuk mengingatkan tapi justru terbuai. Jadi tanbih. Pembangunan. Ya. Nah, saya cenderung bagaimana
ringtone HP, baik untuk suara pada HP itu, baik ringtone-nya ataupun alarmnya, pilihlah nada yang biasa-biasa saja. Maka kalau yang ada kering cukup kering saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan panggilan itu masuk. Yang tahu saja kita, yang kita setel sendiri misalnya alarm untuk mau bangun subuh-subuh misalnya, atau mengingatkan kita sebuah agenda, itu kadang kita lupa. Apalagi panggilan masuk kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan panggilan itu masuk, dan bisa jadi masuknya panggilan itu di saat kita sedang beribadah. Sedang beribadah. Kalau ringtone-nya lagu dangdut misalnya, mungkin saya pernah mendapatkan, kita juga pernah mendapatkan ketika sholat di sebuah masjid, masih rakaat pertama, ada yang HP-nya berbunyi, dan nadanya itu tidak biasa-biasa saja. Lagu apa? Saya nggak tahu namanya apa gitu. Dan ketika tidak paham, maka itu sampai terakhir sholat berbunyi. Padahal kalau kita baca dalil, ini riwayat ketika Rasul dan para sahabat iktikaf pada 10 terakhir. Ada seorang sahabat menceritakan ketika iktikaf itu ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang tilawah Al-Quran. Namun di antara yang tilawah Al-Quran ini, dia tilawah suaranya agak tinggi. Yang sedang sholat bukan sedang sholat wajib. Masing-masing punya aktivitas, semuanya aktivitas kebaikan. Lalu yang tilawah dengan suara tinggi tadi diingatkan, karena yang mendengar itulah as-sami', itu zat yang maha mendengar. Cukup dengan suara lirih saja, kita saja yang mendengar, atau berdoa misalnya, cukup kita saja mendengar, yakinlah Allah itu maha mendengar. Jadi seperti itu adabnya agar yang lain tidak terganggu. Padahal yang lain sholatnya juga sholat sunnah, atau tilawahnya juga tidak sedang tilawah wajib, tidak ada tilawah yang wajib, atau yang sedang zikir dan berdoa juga tidak sedang melakukan sesuatu yang wajib, tetapi dilarang mengganggu aktivitas yang lain. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat berjamaah, sholat wajib? Maka sebab itu perlu kita berhati-hati ya, menggunakan alat ini. Jadi pesan yang pertama memang kalau bisa kita pilih nada atau suara yang biasa-biasa saja. Kemudian tentu juga kita pastikan sebelum kita beribadah, apakah dengan mensilentkannya sehingga tidak terganggu bukan saja kita tapi semua jemaah. Makanya sekarang ini tugas imam itu bertambah. Biasanya sawsufakum wasudul khalal, dapatkan soft, isi bagian yang kosong. Sekarang ditambah wa'atfiu al-mahmul, matikan HP atau silent. Tidak salah seperti itu, karena realitanya kadang sudah diingatkan pun masih ada yang terlupa, dan tiba-tiba di saat sholat ada yang menelpon sehingga terganggu. Kemudian bagaimana kalau ringtone-nya itu doa misalnya, ringtone-nya itu Al-Fatihah, bacaan Masyarul Rasyid misalnya, atau zikir-zikir yang lain misalnya. Ini sebetulnya juga tidak direkomendasikan. Sebetulnya tidak. Kenapa? Kalau
muncul suara itu dalam sholat ya, seperti tadi ketika ada sahabat yang tilawah, ada yang berzikir saat sholat, ada yang tilawahnya suaranya agak keras, itu dilarang. Yang dibaca adalah kalimat thayyibah, yang dibaca adalah kalamullah, tapi bisa mengganggu yang lain. Kalau tiba-tiba dalam sholat berjamaah imam sedang fokus membaca ayat, lalu tiba-tiba muncul, tadi dia sudah baca Fatihah, muncul lagi Fatihah gitu kan? Atau tiba-tiba baca doa, ini kan juga benar. Nah itu kalau seandainya panggilan tadi muncul di saat kita sedang sholat. Bagaimana kalau seandainya panggilan tadi muncul saat kita sedang dalam toilet? Ringtone-nya surah Fatihah atau azan misalnya. Karena tadi kita tidak tahu kapan orang menelpon kita. Maka juga tidak maslahat kalau seandainya kita gunakan ringtone itu baik ayat, doa ataupun azan. Jadi saya mengajak bagusnya kita kembalikan kepada fungsi asalnya, sekedar mengingat. Kalau alarm yang kita bangun misalnya, atau mungkin ada kegiatan agenda. Kalau ringtone itu untuk mengingatkan bahwasanya ada pesan yang masuk atau ada telepon yang masuk. Nah kalau seandainya kita lupa dan dalam sholat berbunyi, maka kalau dalam jangkauan kita itu langsung dimatikan, perlu ya menunggu. Dan insya Allah gerakan itu bukanlah gerakan yang membatalkan sholat. Kalau kita taruh HP di depan kita di bawah kita sedang sholat, silakan sambil menunggu diambil, karena kalau dibiarkan akan dibiarkan sampai terakhir, apalagi masih sholat pertama dan rakaat pertama, ini akan mengganggu sholat kita. Jadi mungkin sedikit agar kita punya ilmu, dan jika kita mengalaminya saat terlupa misalnya, maka silakan dimatikan. Baik, asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah mendapatkan penguatan bagaimana kita muhasabah diri kita, kemudian juga melihat hari-hari yang sudah kita lalui dalam kehidupan ini, kemudian juga ada pesan-pesan khusus bagi yang sudah Allah berikan karunia hidup 40 tahun dan tidak tahu berapa lagi jatah hidup berikutnya. Di waktu yang singkat di ujung acara kita ini, kita sampaikan bahwasanya kita akan selalu ditarik dari dua kutub, sebagaimana dalam Al-Quran katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada tarikan-tarikan untuk melakukan fujur atau perbuatan dosa, perbuatan jahat, dan juga ada tarikan-tarikan untuk mengerjakan perbuatan yang baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ingin menyampaikan beberapa pesan dari Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terkait dengan asarul dzunub, terkait dengan dampak atau akibat dari perbuatan dosa. Jadi semua perbuatan itu punya dampak dan efek. Nah, di antara dampak perbuatan dosa ini semua kita pahami, kita ketahui agar kita berhati-hati dan kita menjauhi dosa, karena dampaknya tidak ringan dan dampaknya tidak saja di saat kita dunia, tapi akan panjang dan jauh sampai nanti di akhirat kelak. Beliau menyebutkan di antara dampak dari atau efek dari perbuatan dosa adalah tawalud al-ma'asi. Artinya kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya.
tawalud itu kata wiladah, lahir. Jadi kalau ada maksiat maka maksiatnya akan beranak pinak. Sehingga beliau mengatakan al-ma'asi tazra' amsalaha. Biasanya kemaksiatan itu akan menumbuhkan yang semisalnya, akan melahirkan yang semisalnya. Maka dikatakan wa yuwallid ba'daha ba'dan, sama seperti sel. Sel itu dia membelah dirinya dari satu menjadi dua, kemudian dua menjadi empat. Begitu pertumbuhan dari maasi atau dosa. Sehingga sampai pada titik nanti bagi seseorang itu berat untuk meninggalkan dosa. Ya, kalau satu ringan, tapi kalau satu sudah terbelah dua, 4, 8, ya, kalau jumlahnya sudah ribuan, itu akan berat untuk meninggalkannya. Maka di antara salafus saleh pernah mengatakan al-ma'siyatu tajulu ilal maksiyah. Kemaksiatan itu akan menyeret kita kepada maksiat berikutnya. Kama anna ta'ata tadfa'u ila ta'ah. Sebagaimana juga ketaatan insyaallah mendorong kita untuk melakukan ketaatan yang berikut. Di antara target acara kita sejak tadi malam, rangkaian ketaatan semuanya, dengan harapan setelah ini ada efeknya. Ada ketaatan yang juga lahir, ada ketaatan juga bertahan. Yang kita tidak terbiasa sholat malam selama ini, kita harapkan kita punya cas semangat, punya kekuatan. Usahakan malam nanti kita juga sholat malam. Kalau rasanya tidak akan sanggup seperti tadi, agak pegal juga berarti sedia. Kalau kita baca hadis kan Rasulullah itu salat malam itu hatta tatawarram qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kita belum bengkak kakinya. Tapi kita lihat tadi setelah parakan ada yang selonjoran dulu ya. Belum bengkak. Tapi itu sudah menunjukkan bahwasanya mungkin kita belum biasa. Tapi insya Allah letihnya kita atau lelahnya kita atau mungkin ada sakit-sakit di betis kita, di kaki kita, insya Allah adalah lelah atau letih dalam kebaikan. Kalau main takarau lelah juga gitu ya. Tapi kalau karena Allah, kalau lillah insya Allah lelahnya itu juga bermanfaat. Tapi kalau kita maraton atau goes misalnya atau main voli atau futsal, tidak ada diniatkan untuk mencari melahirkan fresh. Yang fresh itu nanti tujuannya untuk semakin kuat beribadah kepada Allah. Ya sama saja dengan yang lain juga main bola. Orang muslim juga main bola, tidak ada memberikan nilai pahala. Nah, mari kita jaga semangat yang kita ambil dari semalam, semangat ketaatan, semoga juga melahirkan ketaatan. Dan kita jauhkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu atau satu dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Kalau kita buka satu pintu dosa melalui mata kita, maka mata ini akan menuntut kita untuk melihat atau membuka pintu-pintu yang lain. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim yang berikutnya adalah al-maksiyatu tud'ifu iradatal khair. Kemaksiatan itu melemahkan keinginan berbuat baik. Melemahkan keinginan berbuat baik. Nah, ini diantara efek atau akibat dari dosa. Kalau ditanya masing-masing kita pasti punya keinginan baik, tetapi kita tidak cukup sampai pada keinginan saja, tapi harus sampai berjalan dan meraih kebaikan tersebut atau melaksanakan kebaikan tersebut. Tetapi perbuatan dosa bisa melemahkan keinginan. Keinginan itu kan belum dikerjakan. Kalau keinginan sudah tidak ada, berarti tidak akan sampai kita kepada kebaikan.
Maka oleh sebab itu diantara yang harus kita lakukan untuk menguatkan diri kita, kemudian melawan lemahnya keinginan berbuat baik itu adalah dengan perbanyak istighfar. Tadi malam sudah disebutkan salah satu ayat yang begitu dahsyat itu dalam surat Hud ya. Kemudian juga dalam surat Nuh, yang redaksinya mirip ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mirip dengan surat Hud ya, surat Nuh. Allah berikan kekuatan ketika kita terbiasa istighfar. Bahkan juga di antara tafsir para ulama, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemarin Ustaz Zulfi menyampaikan yang belum punya anak, di antara yang dianjurkan adalah memperbanyak istighfar, karena Allah katakan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan kuatkan kalian dengan harta, wa banin, dan anak-anak. Nah, kemudian efek yang berikutnya adalah ilful maksiyah. Jadi kalau yang pertama tadi maksiat itu melahirkan maksiat, kemudian semakin lemah keinginan berbuat baik, nanti sampai kepada ilful maksiyah. Maksiat itu menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu nanti akan naik lagi derajatnya menjadi sebuah kebutuhan. Sama seperti kita makan misalnya. Ini mungkin sudah mulai terasa agak lapar ya. Memang kita tidak sampaikan dalam edaran itu datang dalam keadaan sudah makan malam. Karena kita suzon gitu. Acara kita mulai jam 8:30. Suzonnya sudah makan malam gitu. Karena saya tidak sehat lagi kalau makan malam itu di atas. Ada juga yang datang semalam sih belum makan. Jadi sudah cukup, sudah berapa jam untuk kalau yang makan jam 7 misalnya setelah maghrib, nah sekarang sudah hampir jam 7. Sudah mengasih kode gitu ya. Tapi ini sesuatu yang tabii, yang alami. Nah, sedangkan yang ini berbeda. Orang berbuat maksiat itu sudah seperti butuhnya kepada makanan. Kalau tidak bermaksiat, tidak nyaman. Kalau tidak bermaksiat, ada yang kurang. Nah, ini kalau sudah sampai pada derajat seperti ini derajat lebih parah. Bahkan dia tetap mengerjakan maksiat sekalipun kemaksiatan itu tidak dia nikmati. Tapi tidak sanggup dia lepaskan. Di sini disebutkan ada orang yang sampai seperti ini. Sehingga tidak heran kemaksiatan yang bagi kebanyakan orang itu disembunyikan, tetapi bagi orang seperti ini tidak lagi malu memperlihatkan. Makanya kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terjauh dari sifat seperti ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku mendapatkan ampunan kecuali al-mujahirin, bukan al-muhajirin ya. Muhajir itu orang yang illa al-mujahirin, yaitu mereka yang sudah terang-terangan dengan maksiatnya. Jahat, dari kata jahat. Al-mujahirin illa al-mujahirun. Nah, bagaimana orang ijhar itu atau mujahir itu? Ayyasturallahu al-'abda thumma yusbihu yafdah nafsahu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza. Jadi apa makna mengijharkan atau menampakkan itu? Itu ketika Allah sudah tutup aibnya, dia melakukan suatu perbuatan dosa yang orang tidak tahu,
Tetapi ketika malam dia melakukan perbuatan dosa misalnya, Allah tidak Allah tutup. Tetapi ketika pagi harinya dia sampaikan kepada orang lain, dia sampaikan kepada temannya, dia ceritakan kepada kawannya. Kalau hari ini ada yang ditulis di statusnya, ditulis di dinding Facebooknya, perbuatan-perbuatan dosa ya. Bahkan hari ini juga ada acara-acara isinya gosip, acara-acara isinya menceritakan perselingkuhan, perzinahan. Ini orang yang sampai pada derajat maksiat yang sangat dahsyat. Nah, kemudian di antara efek dari maksiat itulah hawanul 'asi 'ala rabbi. Ini mungkin tidak terasa langsung, tetapi ini juga sesuatu yang dahsyat juga, efek buruk dari perbuatan dosa, yaitu rendahnya atau hinanya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang bermaksiat itu kadang sudah tidak ada lagi ingat kepada penciptanya. Tapi itulah ya gambaran bagaimana orang-orang yang bermaksiat itu begitu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya, siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Kalau sudah hina, sudah rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kehinaan yang hakiki. Kalau direndahkan manusia, belum tentu ya, orang yang rendah itu di sisi Allah rendah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah kalian memperolokkan sebagian kalian memperolokkan sebagian yang lain. Demikian juga jangan sebagian perempuan memperolokkan sebagian perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi yang diperolokkan lebih baik daripada yang memperolokkan. Nah, yang menariknya lanjutan dari ayat tersebut, wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Ayat ini ya, ayat setelahnya juga lanjutan ayat ketiga, wala tanabazu bil alqab. Secara umum artinya jangan kita mengolok orang lain, jangan kita merendahkan orang lain, jangan kita menghina orang lain sekalipun kita hebat misalnya. Jangan katakan orang itu goblok atau apa gitu ya. Hanya kita yang paling hebat, hanya kita yang paling sukses. Sementara orang lain tidak bisa. Tetapi yang menariknya di tengah itu Allah katakan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina diri kalian. Apa kira-kira makna yang bisa kita ambil itu? Allah tidak katakan wala talmizu anfusahum. Padahal kan rangkaian ayatnya dan isi ayat secara umum itu jangan merendahkan orang lain, jangan memperolok orang lain, jangan menghina orang lain. Tapi di situ Allah katakan wala talmizu anfusakum. Ya kan? Anfusakum biasa, bukan anfusahum. Jadi maknanya sebetulnya ketika kita merendahkan orang lain, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita. Ketika kita sedang menghina orang lain, sebetulnya kita menghina diri kita. Jadi tidak ngaruh penghinaan kita kepada orang lain, itu tidak ngaruh kepada orang tersebut, justru berpengaruhnya kepada kita. Tetapi kalau Allah yang menghinakan seperti ayat tadi dalam surah Al-Had ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah yang sudah menghinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya sekalipun di mata sebagai manusia itu dia punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, sepertinya dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini efek dari maksiat. Kemudian yang terakhir, efek dari maksiat itu adalah ketika semakin banyak maksiat,
maka yang bermaksiat ini akan memandang maksiat itu menjadi biasa pula, menjadi ringan dan mudah dilakukan. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha qatar. Ikhlas mungkin pernah pergi ke harau ya, pergi ke harau yang ada yang air terjunnya sangat tinggi. Kalau kita di bawah itu, kalau membayangkan seandainya bukit batu itu runtuh dan menimpa kita, kira-kira seperti apa kita? Nah, ini digambarkan Rasulullah. Innal mu'min, sebenarnya orang beriman itu yaradzunubahu, memandang dosanya itu seolah-olah dia berada di dasar bukit. Seperti kalau kita di harau itu, yang bukitnya bukan begini, kita berada pada seperti dinding gitu ya. Kita berada di bawah. Ya khafu ayyaqa alaihi, khawatir kalau seandainya menimpa. Jadi begitu orang beriman memandang dzunub. Tetapi orang sudah banyak maksiatnya. Wa innal fajira, adapun orang-orang yang bejat, yara dzunubahu, dia memandang dosanya itu kadzuba, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha, sedikit saya dia gerakkan atau dia tiup, terbang lalat. Tidak cemas dia. Nah, jangan sampai kemudian yang terjadi sebaliknya. Ketika ada kelompok kebaikan, ajakan kebaikan itu begitu berat, begitu khawatir. Kalau semalam sampaikan, ya cara mungkin lama sekali ini, dari malam sampai pagi. Rasanya lama sekali malam itu bagi yang memandang perbuatan ini begitu berat. Tetapi bagi yang merindukan kebaikan, maka ini insya Allah peluang untuk menikmati aktivitas bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beberapa efek atau dampak dari maksiat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Semoga dengan menghormati kita senantiasa berusaha menjauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun, agar kita bisa menikmati ibadah kita. Semakin kotor hati kita, semakin tidak nikmat beribadah kepada Allah. Semakin bersih hati kita, maka insya Allah semakin nikmat ibadah kepada Allah. Misalnya tilawatul Quran disebutkan oleh, kalau tidak salah, oleh sahabat Utsman bin Affan, Idza tahurat al-qulub ma syabi'a min kalamillah. Jika seandainya hati-hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah puas dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Ini mari sama-sama kita terus berusaha bersihkan hati kita. Kalau satu halaman saya sudah terasa berat, ini perlu kita melihat diri kita ke dalam, perlu kita bersihkan hati kita agar kita mampu menambah, memperbanyak doa kita atau memperbanyak interaksi kita dengan kalam Allah. Ini yang bisa disampaikan dalam tausiah pagi hari ini. Semoga bisa melengkapi apa yang sudah kita lakukan dari sejak semalam. Dan semoga Allah terima dan Allah jadikan apa yang kita ini menjadi amal saleh isinya. Demikian saja. Aku boleh hadza wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.